pembelajaran mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Kami dari Kompoda mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Joko selaku dosen Komunikasi Bisnis atas ilmu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Zara Lenokara Zatia dan bersama rekan saya Ariska Widya Aksari, saya Mas Ratu Modina. Kami akan menyajikan materi tentang proses komunikasi bisnis. Di dalam materi tersebut ada definisi komunikasi bisnis, proses komunikasi bisnis, unsur-unsur, model-model, dan perbedaan antara komunikasi bisnis satu arah dan dua arah, lalu hambatan yang ada di dalam komunikasi bisnis. Jadi, mari kita saksikan bersama. Baik, mari kita mulai dari yang paling mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses komunikasi bisnis? Secara sederhana, komunikasi bisnis adalah kegiatan penyampaian dan pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis. Tapi, lebih dari sekedar informasi, dari aktivitas bisnis ini timbul interaksi dan hubungan sosial antara para pelaku bisnis yang berorientasi pada pencapaian, kepentingan, dan keuntungan bersama. Ada 3 dampak yang lahir dari komunikasi bisnis. Yang pertama, interaksi sosial. Setiap kali kita berkomunikasi dalam konteks bisnis, kita membangun hubungan sosial. Hubungan ini mendorong kolaborasi dalam kerja sama yang pada akhirnya membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, konflik dan kompromi. Jangan kaget jika komunikasi juga bisa memunculkan perbedaan pendapat. Ini sangat wajar. Justru dari perbedaan itulah lahir kompromi dan kerjasama yang lebih konstruktif. Asalkan komunikasinya dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, tujuan organisasi. Ketika informasi disampaikan secara terstruktur dan sistematis, organisasi bisa bergerak secara efisien dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, komunikasi bisnis bukan hanya sekedar formalitas. Ia adalah tulang punggung dari setiap organisasi yang ingin berkembang. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa saja peran konkret komunikasi dalam sebuah organisasi? Ada 7 peran utama yang perlu kita ingat. Pertama, penetapan tujuan. Setiap organisasi butuh tujuan yang disepakati bersama. Dalam tujuan itu hanya bisa terbentuk melalui komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan. Kedua, pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Bayangkan sebuah perusahaan tanpa rapat, tanpa diskusi, tanpa arahan tidak akan berjalan. Setiap keputusan strategis lahir dari proses komunikasi yang matang. Ketiga, mengukur hasil. Laporan kinerja, evaluasi proyek, audit, semua itu adalah bentuk komunikasi yang membantu organisasi mengetahui sejauh mana tujuannya tercapai. Keempat, merekrut dan mengembangkan staf. Dari proses seleksi, wawancara, orientasi, karyawan baru, hingga pelatihan, semuanya bertumpu pada komunikasi yang jelas dan profesional. Kelima, berurusan dengan konsumen. Kepuasan pelanggan sangat ditentukan oleh bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi, baik sebelum maupun setelah transaksi terjadi. Keenam, negosiasi dengan pemasok dan pemberi pinjaman. Hubungan bisnis eksternal dibangun di atas kepercayaan, dan kepercayaan itu dibangun melalui komunikasi yang jujur dan profesional. Ketujuh, memproduksi produk. Koordinasi antar departemen dari R&D, produksi hingga distribusi tidak mungkin berjalan tanpa alur komunikasi yang lancar. Nilai pada tahun 2012 juga menyebutkan 3 proses inti komunikasi internal yang perlu diperhatikan oleh setiap organisasi. Yang pertama, mendapatkan umpan balik dari karyawan. Perusahaan yang baik tidak hanya memerintah, ia juga mendengar. Input dari karyawan adalah bahan bakar bagi perbaikan kinerja organisasi. Yang kedua, memberi informasi kepada karyawan. Karyawan yang tidak tahu arah
perusahaan akan sulit berkontribusi secara optimal. Oleh karena itu, manajemen harus aktif menyampaikan informasi mengenai tujuan, kebijakan, dan perkembangan organisasi. Dan yang ketiga, melibatkan staf dalam dialog. Ini bukan sekedar memberitahu, tapi mengajak karyawan, mengajak bicara karyawan. Karyawan yang dilibatkan dalam diskusi dua arah akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi. Sekarang kita masuk ke inti dari proses komunikasi, yaitu unsur-unsur yang membentuknya. Ada 10 unsur yang kita akan bahas satu persatu secara perlahan. Unsur pertama, pengembangan ide. Setiap komunikasi selalu berawal dari sebuah ide atau gagasan. Saat ini adalah inisiatif pengirim, di mana ia mulai berpikir apa yang ingin saya sampaikan. Ide ini dikembangkan melalui perencanaan, pengalaman, dan referensi agar pesan yang akan disampaikan nantinya menjadi jelas dan bermakna bagi penerima. Unsur kedua, pengkodean pesan atau yang kita kenal istilah encoding. Setelah idenya terbentuk, pengirim mengubah ide tersebut dalam bentuk yang bisa dipahami orang lain. Bisa berupa kata-kata lisan, tulisan, simbol, atau gambar. Proses encoding ini bisa dilakukan melalui berbagai media, telepon, email, atau pertemuan langsung. Bayangkan, Anda ingin mengabarkan informasi penting kepada rekan kerja. Anda berpikir dulu, lalu Anda memilih apakah yang disampaikan lewat pesan WhatsApp, email, formal, atau langsung bicara. Nah, memilih kata dan cara itulah yang disebut encoding. Unsur ketiga, pengembangan pesan. Di tahap ini, pengirim mengembangkan ide menjadi pesan yang tidak hanya jelas, tapi juga menarik dan mudah dipahami penerima. Ingat, pesan tidak selalu terbentuk kata-kata. Ekspresi wajah, gestur tangan, nada, suara, itu semua adalah bagian dari pesan yang disampaikan yang kita sebut sebagai bahasa nonverbal. Unsur keempat, pemilihan media. Media adalah jembatan antara pengirim dan penerima, dan pemilihan jembatan yang tepat sangat menentukan apakah pesan akan sampai dengan baik atau tidak. Pemilihan media harus mempertimbangkan 3 hal: tujuan komunikasi, hubungan dengan penerima, dan tingkat urgensi pesan. Kalau pesannya sangat mendesak, apakah lebih tepat kirim email atau langsung telepon? Kalau pesannya sensitif, apakah lebih baik disampaikan secara langsung atau lewat surat resmi? Contoh media biasa yang kita gunakan antara lain surat, email, SMS, iklan, radio, dan televisi. Masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasan yang tersendiri. Nah, kita lanjut ke unsur berikutnya. Unsur kelima yaitu pengiriman pesan. Itu adalah sumber atau asal dari pesan tersebut. Biasanya berupa individu, kelompok, atau sebuah organisasi. Pengirim menyampaikan pesan melalui suatu media yang telah dipilih, baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi. Selanjutnya unsur ke-6, yaitu penerima pesan. Di sisi lain, ada penerima, orang atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Penerima menerima sebuah pesan melalui berbagai indera, mendengar, melihat, membaca, atau bahkan merasakan secara langsung. Selanjutnya ada unsur ke-7, yaitu decoding. Decoding itu komunikasi dikatakan berhasil apabila penerima memahami pesan sesuai dengan maksud yang diinginkan para pengirim. Namun, jika ada perbedaan antara apa yang dimaksud pengirim dan apa yang dipahami oleh penerima, disitulah miskomunikasi terjadi. Dan miskomunikasi seberapa pun kecualinya bisa berdampak besar dalam sebuah dunia bisnis. Selanjutnya, unsur ke-8 yaitu efek. Setelah pesan dipahami, muncullah sebuah efek atau dampaknya. Ada 3 jenis efek komunikasi. Yang pertama, efek kognitif, yaitu bertambahnya pengetahuan si penerima. Yang kedua, ada efek afektif, yaitu berupa perasaan atau sikap penerima terhadap suatu hal. Dan yang ketiga, ada efek konatif, yaitu munculnya dorongan untuk bertindak terhadap suatu hal atau mengubah sebuah perilaku seseorang. Misalnya sebuah iklan yang sukses bukan hanya untuk
membantu orang tahu tentang produk tersebut, tapi juga membantu mereka tertarik dan akhirnya membeli sebuah produk itu. Itulah ketiga efek ini bekerja sama. Selanjutnya ada unsur ke-9, yaitu umpan balik atau flashback. Umpan balik adalah respon dari penerima kepada pengirim, bisa verbal maupun non-verbal. Umpan balik ini adalah tanda bahwa komunikasi telah berjalan dengan dua arah. Ia juga menjadi konfirmasi bahwa pesan telah dipahami sesuai dengan maksud si pengirim. Tanpa umpan balik, komunikasi hanya berjalan dengan satu arah, dan kita tidak pernah tahu apakah pesan itu benar-benar diterima dan dipahami balik oleh si penerima pesan. Dan unsur yang ke-10 yaitu gangguan dalam bahasa komunikasi, yaitu segala hambatan yang mengganggu proses penyampaian pesan sehingga pesan yang diterima bisa berbeda dari yang dikirim. Gangguan ini bersifat fisik. Nah, tadi kan sudah kita bahas tentang efek dan gangguan sebagai dua unsur terakhir dalam sebuah komunikasi. Sekarang mari kita gali lebih dalam lagi. Yang pertama soal efek komunikasi. Ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pertama, komunikasi langsung. Misalnya ketika seorang direktur memberi arahan kepada bawahan dalam sebuah rapat, atau rekan kerja menyampaikan sebuah instruksi secara tatap muka. Reaksi pertama bisa terlihat baik secara verbal seperti jawaban ya, siap, segera dilaksanakan, maupun non-verbal seperti angkat kepala, tatap mata, atau bahkan emotika di pesan singkat. Sementara pada komunikasi tidak langsung seperti rekaman video, surat resmi, atau email, reaksinya datang lebih belakangan, biasanya berupa laporan tindak lanjut, memo balasan, atau permintaan informasi tambahan. Sekarang mari kita bahas 8 jenis gangguan atau noise yang bisa menghambat sebuah komunikasi. Gangguan pertama adalah gangguan fisik, yaitu hambatan yang berasal dari lingkungan sekitar atau alat komunikasi itu sendiri. Contohnya suara pembicara orang lain di sekitar, atau suara hujan dan petir yang membuat sinyalnya tidak jelas. Gangguan kedua adalah gangguan psikologis, berasal dari kondisi mental si pelaku komunikasi. Prasangka yang negatif, pesan yang biasa, atau sikap defensif bisa membuat pesan tidak diterima dengan jernih atau adanya kesalahpahaman. Gangguan ketiga yaitu gangguan semantik, yaitu perbedaan makna bahasa atau simbol antara pengirim dan penerima. Misalnya gangguan jargon teknik yang tidak dipahami lawan bicara, atau simbol yang ditafsirkan berbeda antara budaya. Selanjutnya ada gangguan budaya, yaitu perbedaan nilai, kebiasaan, dan latar belakang budaya yang membuat komunikasi menjadi rancu. Misalnya cara penyampaian, gaya berpakaian dalam rapat, atau kebiasaan makan yang berbeda antara kolega dan latar belakang yang sangat berbeda. Selanjutnya ada gangguan yang kelima, yaitu gangguan struktur sebuah organisasi, yaitu hambatan yang datang dari sistem atau aturan internal organisasi. Regulasi yang kaku, prosedur yang panjang dan berbelit, atau hubungan otoritas yang kurang jelas membuat informasi terhambat di tengah jalan. Selanjutnya ada gangguan yang keenam, adalah gangguan sikap. Hambatan yang muncul dari karakter atau watak individu, ego yang terlalu tinggi, rasa malu yang berlebihan, kemarahan yang tidak terkontrol, atau kecemasan yang berlebihan. Semuanya bisa menghalangi komunikasi yang sehat. Ya, gangguan yang ketujuh yaitu gangguan persepsi, yaitu kesalahan dalam memahami informasi. Misalnya salah menemukan isi surat penawaran atau memahami pesan singkat secara nggak
kemampuan seseorang dalam menggunakan sebuah teknologi komunikasi di era digital seperti sekarang, gagapan teknologi atau sikap anti teknologi bisa menghalang yang lebih serius. Sekarang kita beralih ke topik yang sangat menarik, model-model komunikasi. Ada 4 model yang akan kita bahas, yaitu masing-masing punya cara pandang yang berbeda tentang bagaimana komunikasi itu bekerja. Model yang pertama yaitu model stimulus response, atau kita singkat dengan SR. Model ini paling sederhana. Komunikasi terjadi karena ada rangsangan atau stimulus dari pengirim yang kemudian memunculkan tanggapan atau respon dari penerima. Prosesnya linear, aksi kemudian reaksi. Contoh yang paling mudah yang kita bayangkan, pernahkah Anda melewati stand makanan di mall dan melihat tulisan gratis? Silahkan ambil. Seketika kaki Anda melangkah ke sana, bukan? Kan gratis adalah stimulus dan tindakan Anda mengambil makanan itu adalah respon. Sesederhana itu model SR bekerja. Kemudian yang kedua ada model komunikasi linear atau satu arah. Dalam model ini, komunikasi mengalir hanya dari pengirim ke penerima tanpa ada umpan balik langsung. Penerima bersifat pasif. Model ini banyak kita jumpai dalam komunikasi massa seperti iklan televisi, siaran radio, artikel surat kabar, atau postingan medsos yang hanya menyampaikan informasi tanpa mengharapkan balasan. Untuk memahami model ini lebih dalam, ada formula Laszlo yang sangat terkenal untuk menjelaskan komunikasi melalui 5 pertanyaan kunci, yaitu siapa yang mengirim pesan Anda, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa efek yang diharapkan. Kelima pertanyaan ini menjadi peta bagi setiap komunikator dalam merancang pesannya. Model yang ketiga yaitu model komunikasi interaktif. Berbeda dalam model linear, komunikasi interaktif adalah proses dua arah. Ada umpan balik yang memberikan dialog terjadi sehingga komunikasi menjadi lebih kaya dan efektif. Pemahaman pesan ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta latar belakang sosial dan budaya masing-masing pihak. Lalu model ini banyak digunakan dalam komunikasi modern seperti telepon, grup medsos, survei online, atau sesi tanya jawab dalam sebuah seminar. Menurut West dan Turner di tahun 2010, model interaktif ini sudah menjadi standar komunikasi di era digital. Lalu ada model yang keempat, yaitu model komunikasi transaksional. Ini adalah model paling kompleks sekaligus paling dekat dengan realita kehidupan sehari-hari. Dalam model transaksional, pengirim dan penerima bertukar peran secara terus-menerus. Keduanya bisa menjadi pengirim sekaligus penerima dalam waktu yang bersamaan. Contoh paling nyata adalah negosiasi. Bayangkan seorang penjual dan pembeli sedang bernegosiasi harga. Keduanya berbicara, mendengar, respon, dan menyesuaikan pesan mereka secara dinamis setiap saat. Itulah esensi dari komunikasi transaksional. Efektivitasnya sangat bergantung pada apa yang disebutkan shared field of experience atau kesamaan pengalaman serta kedua pihak. Semakin banyak kesamaan latar belakang, pengetahuan dan pengalaman, semakin mudah berkomunikasi secara langsung. Setelah memahami model-model komunikasi, mari kita bandingkan secara langsung antara komunikasi satu arah dan dua arah. Dua PDKT yang paling sering kita temui dalam praktik bisnis sehari-hari. Komunikasi satu arah adalah penyampaian pesan dari pengirim ke penerima tanpa ada umpan balik secara langsung. Cocok untuk penyampaian informasi masak, instruksi tertulis, iklan, dan pengumuman formal aja. Sedangkan keuntungannya yang jelas, yaitu pesan tersampaikan dengan cepat dan efisien, ideal untuk sistem komando dan instruksi, serta efektif menjangkau audiens yang luas. Namun kelemahannya tidak ada dialog, interaksi sangat terbatas, dan pesan bisa disalahpahami karena tidak ada mekanisme koreksi. Lalu sebaliknya, komunikasi dua arah mengandalkan umpan balik sebagai kunci keberhasilan. Pengirim dan penerima sama-sama aktif, bertukar pesan secara lisan, tulisan maupun nonverbal, sehingga komunikasi menjadi lebih interaktif dan berkesinambungan. Keuntungannya, kedua pihak bisa saling berdiskusi dan memperjelaskan efektif untuk situasi yang membutuhkan respon cepat dan mempererat hubungan kerja antara individu. Namun kelemahannya, proses bisa lebih lambat jika belum ada kesalahpahaman,
rentan terjadinya perdebatan dan membutuhkan lebih banyak waktu serta koordinasi. Jadi mana yang lebih baik? Jawabannya bergantung pada konteks. Pemimpin yang cerdas tahu kapan harus menggunakan satu arah dan kapan harus membuka ruang dialog dua arah. Kita hampir sampai di akhir, tapi sebelum penutup, ada satu hal yang penting yang harus kita bahas, yaitu hambatan menuju komunikasi yang efektif. Komunikasi dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan perubahan sikap dan perubahan perilaku. Tapi ada 6 hambatan yang sering menghalangi tercapainya komunikasi yang tepat. Yang pertama yaitu dari pemilik itu sendiri, pesan yang kurang jelas, kesalahpahaman pengucapan, atau kondisi emosional yang tidak terkontrol saat menyampaikan pesan. Lalu yang kedua yaitu proses ekonomi. Bahasa atau simbol yang digunakan memiliki makna ganda atau tidak dipahami oleh penerima. Yang ketiga yaitu media. Pemilihan alat komunikasi yang tidak tepat atau adanya gangguan teknis seperti sinyal buruk atau listrik mati. Yang keempat yaitu proses interpretasi, yaitu penerima memahami pesan secara berbeda dari yang dimaksud, bahkan bisa mengarah pada penyebaran informasi yang keliru atau hoax. Lalu yang kelima ada penerima itu sendiri, kurangnya perhatian atau fokus saat menerima pesan. Jika pikiran sedang di mana-mana, pesan yang masuk pun tidak akan terproses dengan baik. Dan hambatan keenam adalah umpan balik, yaitu respon yang diberikan tidak sesuai dengan maksud pesan atau tidak ada klarifikasi sama sekali sehingga komunikasi berhenti di tengah jalan. Mengenali ke-6 hambatan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya.